Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin di Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, para pemirsa beberapa TV. Kita berjumpa di siang hari ini, di saat tidur siang, di saat baru beres makan siang, di saat perut kita sedang mencerna makanan, di saat mata kita berat untuk tetap terbuka karena konsentrasi dari aktivitas tubuh kita terfokus kepada pencernaan makanan. Jadi kalau ada yang ngantuk di tengah kajian, saya maklumi. Materi yang kita bahas sekarang adalah akhlak para penuntut ilmu. Ikhwah sekalian, sebelum kita membahas poin-poin akhlak yang wajib dimiliki oleh para penuntut ilmu, ingin terlebih dahulu ngabibita jamaah, mengiming-imingi jamaah agar terdorong berupaya berjuang satekah pola semaksimal yang kita bisa untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena tanpa termilikinya akhlak kita celaka loh, dunia sampai akhirat. Keburukan akhlak itu bukti nyata dari buruknya agama kita, buruknya akidah kita, buruknya iman kita, buruknya ibadah kita, sehingga melahirkan keburukan akhlak. Akibatnya apa? Bayangkan kalau iman buruk, ibadah buruk, pasti ditolak oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Iman yang tidak baik, iman yang tercampur syirik, tercampur nifaq, tercampur umpamanya syubhat dan syahwat, buruk, nggak diterima. Ibadah tapi buruk, sholat umpamanya buruk, baik karena lalai sahun atau ria atau tidak nyunnah, terancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini salatnya buruk, terancam azab, fawailul lil musallin. Demikian juga ibadah-ibadah lain. Jadi kalau iman buruk, ibadah buruk, membuahkan akhlak yang buruk, menunjukkan buruknya agama dia, buruknya juga nasib dia di dunia sampai di akhirat nanti. Di dunia ini keburukan akhlak merusak
merubah sesuatu yang baik menjadi yang buruk. Semua pertemanan, persahabatan, cinta dan kasih sayang yang terjalin di dunia dijamin berubah menjadi permusuhan dunia sampai akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla itu kasih sayang, orang-orang yang saling berkasih sayang, lalu menjalin hubungan yang bagus, persaudaraan, kekerabatan, persahabatan, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Itu nanti sebagian mereka berubah menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Orang tua dengan anak musuh, suami dengan istri musuh, seseorang dengan kerabatnya, seseorang dengan sahabatnya. Kadang di dunia saja itu sudah terjadi, minimal kalau tidak terjadi di dunia, di akhirat dipastikan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mendasarkan hubungan cinta dan kasih sayangnya kepada ketakwaan, kepada syariat. Niatnya baik, bagus, aplikasi dari interaksinya juga bagus. Itu persaudaraannya, kasih sayangnya sampai ke akhirat nanti. Baik suami dengan istri, dua-duanya ke surga tetap akan jadi suami istri. Orang tua sama anak, dua-duanya takwa, akan kumpul bareng di akhirat sekeluarga juga. Adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, itu persaudaraan sampai ke akhirat kalau dilandasi dengan ketakwaan. Tapi kalau yang mendasari hubungan persaudaraan, pertemanan bukan karena ketakwaan, karena kepentingan dunia, karena hobi yang sama, diikat oleh kepentingan bisnis, sehingga kalau temannya menyimpang, segan menegur, takut merusak hubungan. Kalau saudaranya keliru, salah, berat untuk mengingatkan, takut merusak persaudaraan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak. Atau kalau tidak begitu, melanggar syariat dalam bermuamalah, dalam bergaul, berkawan, bercandanya kelebihan ada, celaan ada, hinaan ada, laqab-laqab yang buruk ada, bulian. Itu akhlak yang buruk, rusak tuh hubungan, berubah menjadi musuh. Kalau tidak di dunia, minimal di akhirat. Bahkan istri dan anak-anak akan berubah menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hati, waspada, wanti-wanti terhadap hal tersebut. Jangan sampai itu terjadi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan dari persaudaraan menjadi permusuhan itu karena buruknya iman, buruknya ibadah, melahirkan buruknya akhlak. Rusak itu hubungan kekerabatan, persaudaraan, pertemanan, perkawanan, persahabatan rusak. Karena itulah wajib bagi kita memperhatikan kemuliaan akhlak. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
Nabi SAW menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Timbul pertanyaan, ini kan ada innama. Innama itu disebut adatul hasr litakhsis. Kata yang membatasi dengan makna untuk mengkhususkan. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa kita hanyalah, tidak ada yang lain. Aku diutus dengan satu tujuan, nggak ada yang lain, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Duh, kalau begitu asal akhlak baik aja, walaupun ibadahnya jelek, imannya rapuh gitu, apa bisa? Nah ini yang sering disalahpahami, sehingga ada orang yang menyatakan saya mah memang sholat belang-belang, tapi kan akhlak saya baik kepada sesama. Saya mah saum Ramadan besok bolong-bolong, tapi saya mah tidak pernah menyakiti orang. Saya mah memang tidak menutup aurat, tapi yang penting hati baik dan sikap yang baik. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Asal akhlaknya baik, beres sudah. Kan ada yang orang memahami begitu. Apalagi dia umpamanya tahu innama itu maknanya hanya. Saya diutus hanya untuk satu tujuan. Yaitu apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana dengan tauhid? Bagaimana dengan ibadah? Nah, proses cara membentuk akhlak yang mulia di kalangan umat ini dimulai dari iman, dari tauhid, dari akidah, terus merembet ke ibadah. Iman baik, ibadah baik, akhlak itu seperti buahnya. Kemuliaan akhlak ini buah. Dan buah ini mau tidak mau dihasilkan oleh pohon. Pohonnya itu iman. Iman akarnya. Ibadah-ibadah itu beragam. Ada yang batangnya, ada yang cabangnya, rantingnya. Nah, buahnya ini akhlak. Mustahil buah lahir tanpa adanya pohon. Jadi proses yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membina akhlak umatnya itu dimulai dari pembinaan akidah dulu, iman dulu, tauhid dulu, difahami, diyakini, diaplikasikan. Lahir ibadah yang bagus. Sholatnya bagus. Bagus sholat tuh maksudnya niatnya ikhlas, khusyuk, mutaba'ah, dan tentu saja berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Kayak gitu tuh. Itu maksud ibadah yang bagus. Sholat yang bagus, saum yang bagus, umroh haji dan bagus, zakat infak sedekah yang bagus, ini lahir dari iman yang bagus. Kalau imannya nggak bagus, sholatnya nggak akan bagus. Sholat sih sholat, tapi sholatnya tak ala kadarnya. Sholat itu saayana, seadanya. Sholatnya itu asal-asalan sholat. Khusyuknya hilang, keikhlasannya bercampur ria atau niat duniawi. Demikian juga saum. Kalau imannya buruk, hanya menahan lapar, haus dan syahwat, tapi mulutnya tidak ikut saum dari perkara yang haram, dari dusta, dari gibah, dari mencela. Perilakunya tidak ikut saum dari menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka buruk tuh.
saumnya. Akibatnya apa? Salatnya ditolak, diancam dengan azab, fawailul lil musallin. Saumnya ditolak, diancam dengan azab, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Selama saum mulutnya tidak dijaga, perilakunya tidak dijaga, mengatakan yang buruk, melakukan yang buruk, Allah enggak butuh kepada saumnya, ditolak oleh Allah dan diancam azab. Kalau imannya buruk, ibadahnya buruk, lahir akhlak yang buruk. Sebelum sholat tukang gibah, setelah sholat tambah jago gibahnya. Sebelum sholat tukang membuli orang, setelah sholat lebih jago cara membulinya. Maka tertolak sholatnya, tertolak ibadahnya, karena kualitas iman ketika sholat, ketika ibadah buruk, melahirkan ibadah buruk, lahirlah akhlak yang buruk. Jadi proses yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam membina kemuliaan akhlak umatnya dimulai dari pembinaan iman. Imannya bagus, lahir ibadah yang bagus. Salatnya bagus, tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai salat dia tidak keji, tidak mungkar, ucapan perilakunya terjaga, lahir buah berupa akhlak yang mulia. Begitulah cara Nabi membentuk kemuliaan akhlak di kalangan umatnya. Lalu Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang agar orang tersebut berupaya untuk memiliki kemuliaan akhlak. Lahir pangbibita, iming-iming, support, motivasi agar kita berupaya memiliki akhlak yang mulia. Karena kabita dengan pangbibita yang dijelaskan tentang kemuliaan akhlak. Karena tertarik, tergiur oleh iming-iming yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang kemuliaan akhlak. Di antaranya, pertama, orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW pada hari kiamat, yang menunjukkan kedudukan orang itu mulia di akhirat. Karena kedudukan Nabi kan tinggi, mulia. Kalau orang itu kedudukannya dekat dengan Nabi berarti mulia. Tidak semulia Nabi, tapi minimal di bawah kemuliaan Nabi itu sudah luar biasa. Dan itu disebabkan karena kemuliaan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Beliau bersabda, inna min ahabbikum illayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat hubungan atau kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, tempat duduknya itu dekat dengan aku pada hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik, semakin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat, semakin mulia dia. Ini pangbibita yang pertama. Kedua, akhlak yang mulia itu melahirkan
pahala yang sama dengan ahli ibadah, ahli tahajud malam harinya, saum pada siang harinya. Kebayang nggak kalau seseorang tiap hari malamnya bangun tahajud, siangnya saum, itu pahalanya sebanyak apa? Dosa yang terhapus sebanyak apa? Gede pasti, banyak pasti. Dan tidak sembarang orang bisa tahajud di malam hari walaupun bangun. Untuk bangun gampang, pasang aja alarm. Untuk orang yang sudah sepuh 45 tahun ke atas nggak perlu pasang alarm, malam pasti bangun. Tapi untuk pipis ke WC, setelah itu balik lagi ke kasur, tibra lagi, ya enggak? Untuk bangun malam gampang sekarang. Yang susah apa? Tahajud setelah bangun. Tahu, wah ini jam 2 nih, saat mustajab untuk berdoa, saat yang hebat untuk sujud kepada Allah. Pahalanya besar sekali. Tapi haroream da ieu mah sunnah ini, tidak tahajud juga tidak wajib gitu ya. Asal sholat yang 5 waktu aja nggak tertinggal. Akhirnya tarik selimut guher lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Banyak yang begitu. Berat tantangannya, makanya pahalanya gede. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar masyaqqah. Masyaqqah itu rasa berat. Berat dalam melakukannya, pahalanya besar itu. Demikian juga saum sunnah, Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid atau yang lain-lainnya. Berat. Makanya jarang orang yang saum sunnah. Nah sekarang orang mampu malamnya tahajud, siangnya saum. Segimana pahalanya? Ternyata besarnya pahala tahajud dan saum bisa diraih dengan jalan lain, yaitu menunjukkan kemuliaan akhlak. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Syekh Al-Albani menyatakan kesahihan hadis dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin pasti, di sini ada 2 huruf taukid. Taukid itu memastikan, menekankan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pertama huruf inna, innal muslima, sesungguhnya seorang mukmin. La yudriku, huruf la-nya dibaca pendek disebut lam taukid. La yudriku bi husni khuluqihi, pasti dia akan meraih dengan kemuliaan akhlaknya darajatas shaimil qaim, derajat orang yang saum dengan orang yang qaim. Qaim itu yang tahajud. Dalam riwayat lain sedikit lafadznya berbeda. Tapi juga sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Innal muslimal musaddad. Ini lebih ditegaskan lagi. Innal muslimal musaddad la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam, dengan sigat mubalaghah. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, musaddad itu yang tidak terlalu hebat gitu. Muslim yang simple, muslim yang pertengahan, hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan.
Ini namanya muslim musaddad. Sesungguhnya seorang muslim musaddad la yudriku, pasti dia akan meraih bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, darajat sawwamil qawwam, derajat sawwam dan qawwam. Sawwam sigat mubalaghah dari shaim, qawwam sigat mubalaghah dari qaim. Sigat mubalaghah bentuk kata yang memberi makna berlebih-lebihan, hiperbol, sangat. Kalau shaim orang yang saum sekali dua kali, kalau sawam saumnya terus-terusan dan hebat kualitas saumnya. Qaim tahajud sekali dua kali, kalau terus dengan tahajud yang hebat rutin, qawwam. Dan darajat maknanya pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, raf'atud darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu menunjukkan banyaknya pahala. Artinya pahala kemuliaan akhlak itu sama besar dengan pahala ahli tahajud, ahli saum. Malamnya tahajud dengan tahajud yang berkualitas, siangnya saum dengan saum yang berkualitas, pahala akhlak itu sebanding dengan itu. Tak heran kalau kata Nabi, kedudukan orang itu dekat dengan Nabi SAW di akhirat, alias tinggi, alias sangat amat mulia. Karena apa? Karena pahalanya sangat banyak. Karena itu tak heran antum semua pernah mendengar suatu hadis. Nabi SAW sedang ngariung sama para sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang seorang calon ahli surga. Oh, para sahabat curing hak semua. Siapa? Tiba-tiba kicrik datang orang menenteng dua sendalnya. Oh, ini dicirian tah. Dicirian teh, diciriin, ditandain. Besoknya begitu lagi, sebentar lagi datang calon ahli surga. Datang kicrik dia 3 kali itu. Sampai seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, ini orang amalannya pasti hebat. Oleh Nabi divonis ahli surga tuh. Dan beliau berkata begitu pasti berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, tapi wahyu. Akhirnya dia minta izin kepada orang itu untuk bermalam 3 malam. Hak tamu boleh bermalam 3 malam, diizinkan. Mau diintip malamnya ibadahnya kayak apa, siangnya kayak apa. Kebayang malamnya semalaman gak tidur, mungkin tahajud, baca Quran, zikir, berdoa gitulah. Diintip, gak bangun. Gak sholat walaupun serokaat, gak baca ayat walaupun seayat. Tidak ada yang istimewa. Kecuali kalau lilir tenaunnya. Terbangun gak sengaja di malam hari, dia zikir gitu aja. Ikhwah, kalau lilir di malam hari ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la haula wa la quwata illa billah. Terus Allahumma gfirli dzambi. Terus doa apa saja. Niscaya doanya dikabul. Dan kalau dia bangun sholat, niscaya diterima sholatnya. Itu ketika lilir malam hari bang, zikir dia. Tapi tidak tahajud sampai subuh. Siangnya mungkin saum. Enggak makan aja. Tidak ada zikir khusus, amalan khusus, sudah. Sampai 3 malam, 3 hari berturut-turut, nggak ada yang istimewa. Sampai-sampai hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As meremehkan ibadah orang ini. Setelah jatah nginapnya 3 hari selesai, dia pamitan.
Dia berkata, tak ada yang memotivasi saya untuk nginep 3 hari di rumahmu kecuali karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kamu itu ahli surga. Saya penasaran, amal apa yang kamu lakukan? Ingin saya lakukan juga. Tapi ternyata tak ada amalan istimewa. Apa? Famadza amilta? Apa sih yang kamu amalkan? Orang itu menyatakan, ma amiltu illa ma qad ra'ait. Tidak ada yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Itu seadanya. Tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Kaget Abdullah bin Amr bin As. Ya sudah, ngaleos weta. Falamma tawalla da'a. Ketika dia sudah berpaling dipanggil lagi. Lalu dia berkata, fa wallahi ma amiltu illa ma qad ra'ait. Demi Allah, tidak ada amal yang aku lakukan kecuali seperti yang telah engkau lihat, kecuali ini kekecualiannya, aku tidak memiliki dengki, iri, benci kepada sesama manusia, tidak memiliki keburukan apapun. Ini kemuliaan akhlak. Orang yang tidak punya dengki, benci, iri kepada orang, tidak memiliki hasad, plong, bablas tuh pikirannya, hatinya, perasaannya, itu salah satu faktor atau syarat mutlak kok bisa merasakan ketenangan jiwa. Disebutnya halawatul iman. Syarat mutlak untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara tuh. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis shalah. Halawatul iman itu mencakup kekhusyuan dalam sholat. Miliki 3 ini, insya Allah kekhusyuan dalam sholat bisa teraih. Salah satu di antaranya. Kita akan jelaskan 3-3-nya. Habis waktu sampai maghrib nanti. Panjang teing. Padahal materi kita bukan itu. Ini baru mukaddimah loh. Mukaddimah aja belum tamat. Baru 1/4-nya. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Cinta imani. Bukan mencintai orang karena hartanya, punya 11.000 triliun. Bukan. Bukan karena jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya, siapa tahu kebahagiaan. Bukan. Bukan karena kepentingan dunianya, pertimbangan dunianya. Bukan. Tapi karena iman. Dia iman, mukmin, keimanannya bagus, cinta, imani. Walaupun miskin, gak punya status sosial, status ekonomi, apalagi politik, bukan siapa-siapa, tapi imannya, ibadahnya, akhlaknya bagus, wajib dicintai. Itu cinta karena Allah. Cinta kepada sesama berefek kepada kekhusyuan di dalam sholat. Coba si setan pinter ya. Salah satu cara mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat ketika bangun, oleh si setan diingatkanlah kita kepada orang yang super nyebelin. Orang itu pernah jahat ke kita, orang itu pernah menghina, membuli, merendahkan, mengata-ngatai dengan kata-kata yang bikin kita sakit hati. Begitu takbir, sebelum sholat gak ingat. Begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat ke si anu, ingat lagi kejahatannya, ingat lagi ekspresi wajah ketika membuli, ingin menyolok aja matanya. Itu dia bayangkan dalam sholatnya. Selama sholat khusyuk, mengingat kezaliman orang. Nah, geduru hurung dalam sholat itu
deg-degan. Bukan karena takut kepada Allah, karena penghayatan terhadap basar, tapi ingat ke orang-orang yang dibenci, yang didengki, yang diiri, yang dihasadi. Bubar sholatnya sudah. Jadi ternyata kekhusyuan di dalam sholat dipengaruhi oleh interaksi kita dengan sesama muslim. Perbaiki hubungan kita dengan sesama muslim, maka itu membantu kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang tadi itu karena nggak punya iri, dengki, hasad kepada sama, bablas, tidak ada keburukan, dan itu kemuliaan akhlak. Pantas orang ini oleh Nabi SAW disebut ahli surga. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya mulia, dia ahli surga. Inilah keutamaan kedua dari kemuliaan akhlak, yaitu melahirkan pahala yang sama dengan pahala ahli saum dan ahli tahajud. Ketiga, keutamaan yang ketiga dari akhlak adalah akhlak itu amalan yang melahirkan pahala yang sangat amat berat di timbangan. Kita tahu bahwa semua amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita pasti ada pahala, ada dosa. Semua kita itu pasti ada ibadahnya, ada maksiatnya. Semua ibadah kita, semua amal kita pasti ada amal ibadah yang dijanjikan surga, ada juga amalan yang diancam neraka. Kita ngaji seperti ini dijanjikan surga. Kita sholat berjamaah di masjid setiap waktu dijanjikan surga. Kita memelihara sholat sunnah rawatib 10 rakaat dijanjikan istana di surga. Kita saum dijanjikan surga. Tapi kita pun suka ghibah, diancam neraka. Kita suka berdusta, diancam neraka. Kita suka bermuka masam, diancam neraka. Kita suka membuli, menghina, memfitnah, diancam neraka. Dua-duanya kita amalkan. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Nah, ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau lebih berat kepada pahala, selamat dia. Dia akan berada dalam kehidupan yang ridho. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupan yang dia senang, dia ridho, dia bahagia. Tidak ke neraka dulu. Walaupun ada dosanya, dosanya terhapus oleh pahalanya yang lebih banyak. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Pahala-pahala kebaikan menghapus dosa-dosa. Dosa yang terhapus habis, ada saldo pahala. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau pahalanya sedikit, lebih enteng, lebih ringan, lebih berat ke dosa, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah, baru ke neraka tuh. Makanya perberat amal baik. Salah satu amal baik yang bila ditimbang derajat bobotnya amat sangat berat adalah akhlak. Akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, laisa syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat
timbangannya dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu melahirkan pahala dengan bobot yang sangat super berat. Makanya pantas orang tadi ibadahnya pas-pasan tapi ahli surga. Kenapa? Karena tadi melahirkan pahala yang sangat berat, yang sangat banyak sebanding dengan pahala saum dan tahajud, dan ketika ditimbang super berat. Itu yang menyebabkan dia selamat dari api neraka, dia memperoleh jaminan surga. Itu poin yang ketiga. Tiga apa empat? Tiga. Poin yang keempat. Dari kemuliaan akhlak adalah akhlak yang baik mengakibatkan orang itu tadi sudah disinggung dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, plus bonus yang lebih dicintai oleh Allah. Amalannya dicintai oleh Allah, orangnya yang beramal juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan orang itu menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan, setiap ada ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan kriteria orang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, pasti berupa kemuliaan akhlak. Ayat umpamanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia. Menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain dari kemungkaran. Itu kemuliaan akhlak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itu kemuliaan akhlak. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang, kejahatannya orang selalu aman dari kejahatannya. Kalau dekat si ini siap-siap menerima banyak kebaikan. Suka berbagi ilmu, suka berbagi uang, suka berbagi makanan, suka memberi hadiah, siap-siap. Selalu orang berharap kebaikan. Dan dijamin aman, gak tersinggung, gak akan sakit hati, gak akan emosi. Mulut dan perbuatan orang ini terjaga, pokoknya aman dari kejahatannya. Orang yang kebaikannya selalu diharapkan orang, keburukannya selalu merasa aman, ini manusia terbaik. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian siapa manusia terbaik di antara kalian dan manusia terburuk? 3 kali, tak ada yang jawab. Setelah 3 kali, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa orang terbaik di antara kami dan siapa yang terburuk. Lalu beliau menjawab dengan jawaban tadi, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah kebaikan yang selalu diharapkan, tapi orang selalu merasa aman dari keburukannya. Karena gak pernah jahat, gak pernah berkata buruk, gak pernah menyinggung, gak pernah bikin emosi, malah suka berbagi. Itu manusia yang terbaik dan itu akhlak.
Khairukum man at'amat ta'am, sebaik-baik kalian orang yang suka berbagi makanan, akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW menyatakan, inna min ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'ahum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu kemuliaan akhlak. Jadi lihat, orang-orang yang berbuat baik menunjukkan kemuliaan akhlaknya kepada sesama, orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya SAW, dan mengakibatkan orang itu manusia terbaik, termasuk suami terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah suami yang sikapnya paling baik ke istri dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya, paling baik sikapnya ke istrinya, paling baik sikapnya ke anak-anaknya, pokoknya ke orang di rumah. Itu manusia terbaik. Dan ketika orang tersebut buruk sikapnya ke istrinya, buruk juga dia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan seterusnya sampai wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Istri-istri yang kalian takutkan akan durhaka, akan nusyuz kepada suaminya, didik mereka, nasihati mereka, bina mereka. Setelah dibini, bina. Bagusnya dibina dulu baru dibini. Setelah dibini, pembinaan tetap. Terus kalau tidak nurut juga setelah dibina, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Plus kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Jangan ditanya, jangan ditegur, biarkan. GTM, gerakan tutup mulut. Dan itu siksaan bagi istri kalau didiamkan begitu tuh. Sudah mudah-mudahan berubah. Ternyata tidak berubah juga. Malah tambah anteng, asik, nggak ada yang bawel, nggak ada yang rewel, tapi tetap durhaka. Maka boleh pukul, wadribuhunna, pukul tuh istri seperti itu. Ini ayat loh, An-Nisa 34. Kena KDRT dong? Tidak, karena Islam membatasi kadar pukulan. Tidak boleh memukul wajah atau kepala. La tadribil wajh, tidak boleh menimbulkan bekas. Sampai cap 5 tangan plok di pipinya, nggak boleh. Ya wajah, ya ada bekas, nggak boleh. Sebagian ulama menyatakan pukul dengan siwak. Siwak paling sejengkal, mungkin pahanya atau tangannya nggak berbekas. Sakit enggak? Ya tergantung keras tidaknya ya. Tapi minimal sakitnya itu di mana? Di sini. Di ininya tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Tapi di dia gudawang. Gudawang itu apa? Luka besar. Pukulannya enggak sakit, tapi nangisnya menjerit-jerit. Bisa begitu tuh. Tapi Quran membolehkan, malah memerintahkan wadribuhunna, pukul mereka dengan fi'il amr. Yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah datang seorang wanita disertai ayahnya.
mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia sudah dipukul oleh suaminya. Apa kata Nabi SAW? Qisas, pukul lagi. Wah, semangat dia. Dia balik lagi, mau membalas pukulan. Sudah singkil, sudah menyiapkan jurus simpanan untuk memukul balik suaminya. Turun ayat ini. Belum jauh orang itu dipanggil lagi. Lalu disampaikan ayat ini bahwa boleh bagi suami memukul istrinya. Itu jurus terakhir setelah 2 jurus sebelumnya tidak mempan. Jurus pertama, fa'idhuhunna, dinasihati, dibina, dibimbing. Setelah beberapa lama gak berubah, baru dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Wah, dihajar, bukan hajar. Hajar itu didiamkan. Tidak ditanya, tidak disapa. Ditanya juga enggak jawab, diem aja, GTM tadi. Mudah-mudahan dengan itu dia berubah. Kalau enggak berubah juga, baru jurus terakhir pukul. Maka ketika ini disampaikan, orang itu pun tidak jadi membalas pukulan suaminya. Lalu Nabi berkomentar, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka suami-suami yang sampai memukul istrinya bukanlah suami yang baik. Buruk tuh. Buruk di mata Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena ketidakbaikan sikapnya ke istri. Padahal ini amanah Allah. Antum yang sudah nikah coba pulang ke rumah buka buku nikah. Di sampul atau halaman pertama buku nikah itu ada tertulis ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian itu dengan sebaik-baik perlakuan. Itu perintah Allah loh. Kalau itu dilaksanakan berarti pahala taat kepada Allah. Kalau dilanggar, kasar ke istrinya, jelek sikapnya ke istrinya, pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah memerintahkan berbuat baik, dilanggar. Kedua, wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri-istri kalian. Jadi baik buruknya suami dalam para Allah dan Rasulnya dilihat dari baik buruknya sikap dia ke keluarganya, ke istri dan anak-anak. Ini akhlak. Jadi baik buruknya seseorang di mata Allah dilihat akhlaknya. Cinta tidaknya Allah kepada seorang dilihat akhlaknya. Makin baik akhlak, makin bermanfaat bagi orang banyak, makin dicintai oleh Allah dan makin juga dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan akhlak yang lainnya. Ini baru muqaddimah. Menunjukkan keutamaan akhlak secara umum, ya. Khususnya para penuntut ilmu lebih wajib lagi memiliki kemuliaan akhlak karena nanti sangat berpengaruh kepada ilmu yang sedang dipelajarinya, yang dihafal dan difahaminya, dan yang kelak akan diajarkan, didakwahkan kepada umat. Kemuliaan akhlak bagi seorang penuntut ilmu itu luar biasa pentingnya. Karena apabila nanti seorang penuntut ilmu akhlaknya buruk, itu merusak citra dari ilmu itu sendiri. Ya, si eta mah rajin ngaji tapi pika sebelen.
akhirnya merusak citra dari pengajiannya. Siapa sih ustadznya? Ustadznya di bawah-bawah. Oh pantas atuh ari si eta mah ustadzna. Tah gitu. Temais temelem. Kabagian haseup naungkul. Tidak makan buah nangkanya, cuma kena getahnya. Rugi. Karena itulah maka bahaya keburukan akhlak bagi para penuntut ilmu, merusak citra ilmu, citra dari pengajiannya, citra dari agama yang dipelajarinya, citra gurunya atau ustadznya juga bisa ikut tercoreng. Dari sinilah setiap penuntut ilmu wajib memiliki kemuliaan akhlak melebihi orang awam, melebihi orang biasa. Di antara akhlak yang wajib dimiliki oleh penuntut ilmu adalah pertama, talaqatul wajh. Makna talaqatul wajh adalah berseri-seri, friendly, ramah, bermuka manis kepada sesama. Dan keutamaannya luar biasa. Berpahala enggak? Bingit pahalanya. Kalau bermuka masam, cemberut dosa, sebaliknya bermuka manis berpahala. Pertama, Nabi SAW menyatakan bahwa bermuka manis itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sedekah. Bermuka manis pada wajah kamu adalah sedekah. Yang pertama. Dan setiap sedekah pasti bernilai ibadah dan mengundang turunnya dua hal. Dua hal itu, pertama pahala, dan yang keduanya adalah penggugur dosa. Dari pahala dan penggugur dosa itu lahir peningkatan derajat kemuliaan baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan Rasulnya. Berfirman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 8, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Jangan kalian palingkan wajah kalian dari manusia, ngabalieur buang muka atau mukanya dihadapkan ke orang tapi bermuka masam dan cemberut. Terlarang secara syar'i. Ayat. Sehingga kalau ada orang bermuka masam atau buang muka di hadapan orang, pertama, sebelum dia berdosa ke orang itu, pertama dia berdosa dulu kepada Allah karena dia melanggar larangan Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Mungkin kita meremehkan, merendahkan atau benci kepada dia. Makanya bermuka masam atau berpaling, membuang muka. Tapi ingat, masa kepada Allah begitu? Allah melarang itu. Wala tusair khaddaka linnas. Sebaliknya kata Rasul SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya dalam bentuk kamu bermuka manis, ramah, senyum kepada sesama.
Jangan abaikan itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Nabi mengungkapkan efek dari bermuka manis, ramah. Kata beliau, innakum latas'aunan nas bi amwalikum walakin liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnal khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memikat orang-orang dengan harta kalian. Tapi kalian bisa memikat mereka dengan wajah dan yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Maka dengan senyum bermuka manis ke orang, orang akan terpikat hatinya. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat penting bagi orang bermuka manis, terlebih bagi para penuntut ilmu. Lihat efeknya kepada dakwah. Orang bisa tertarik ikut dakwah kita salah satunya karena penyampaian dengan bermuka manis, dengan lemah lembut, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan bentakan, tidak dengan teriakan, tidak dengan ekspresi wajah yang menakutkan, tapi dengan disertai senyuman. Ingat ikhwan akhwat, terutama yang sudah lama ngaji ya. Ketika melihat ada orang baru ikut ngaji, kelihatan orang baru pertama wajahnya tidak pernah terlihat di majelis taklim. Kedua penampilannya ngoboy, pakai jeans umpamanya, masih isbal. Kadang-kadang ada tatonya diperlihatkan gitu. Kadang pakai antingnya bukan lagi di telinga, di hidung dan di lidah. Datang ke masjid. Yakinilah bahwa dia orang yang baru ingin mencari hidayah dan kebaikan. Sambut dia. Ahlan ya akhi, wilujeng sumping, sugeng rawuh, welcome. Dirangkul, mangga. Wilujeng sumping, selamat datang. Siapa namanya? Dari mana? Sudah makan belum? Sambut, jangan dibiarkan dia terasing. Nyamankan dia. Kesan pertama, Masya Allah ini pengajian bikin orang betah ya. Belum ngajinya tuh, ustadznya belum datang. Biasanya ustadz on time, tapi ini belum waktunya. Tapi sudah betah dengan murid-muridnya, perlakuan murid-muridnya, seneng dia. Atau akhwat, datang dengan hijab gaul menor, bibirnya lebih merah daripada buah delima yang matang, make upnya lebih tebal daripada cat tembok, pakai eyeshadow, alisnya dikerok, lalu bikin garis alis baru pakai spidol atau arang. Pas ngomong lidahnya ada antingnya, uyuhan te cangkelnya. Yakinilah ini baru. Sambut. Nyamankan dia, ukhti, ahlan, selamat datang, welcome. Mangga silakan, siapa namanya, dari mana, capek ya, kita bersaudara. Nyamankan dia. Maka dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Ini lingkungan yang selama ini saya dambakan. Akhirnya nanti minggu depan sudah berubah. Lebih sopan lagi. Menornya sudah berkurang, masih agak menor. Jilbabnya sudah agak lebar lagi, sikapnya tidak urakan lagi. Akhirnya sebulan 2 bulan sudah berubah jadi akhwat. Bukan berarti tadinya ikhwan,
Tadinya akhwat juga, tapi sudah berpenampilan lebih syar'i. Ingat, akhwat, ikhwan pertama kali datang ke pengajian ini kayak gimana dulu? Ada yang orang yang sekarang jadi ustadz ya, nggak perlu saya sebut. Awal datang, lihat ikhwan-ikhwannya pakai gamis, pakai jenggot, dia pakai jeans, pakai sweater, bukan sweater apa, t-shirt gitu. Ada tulisan apa, Persib nu aing gitu, lupa lagi lah. Dia aneh ini orang-orang pakaiannya lebay banget, pokoknya nggak nyaman. Tapi kita sambut. Terus dia datang, jadi ustadz sekarang tuh di Bandung, para orang luar tuh. Dia ingat ketika saya datang, saya pakai jeans, pakai ini. Duh, kalau sekarang saya melihat ada orang datang ke pengajian kayak gitu, mungkin dipepeg, gitu. Bayangkan kalau orang yang baru datang begitu langsung kita sambut dengan kekurang nyamanan. Kamu kesini mau dugem apa? Dandanan kayak begitu, wah bahaya. Ngajinya belum, dia sudah lari kabur. Lalu menyebarkan isu, itu kelompok teroris tuh. Baru datang saya sudah dibentak. Keburukan akhlak menyebabkan orang lari dari dakwah. Karena itu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat ada seseorang membentak orang lain ketika orang itu melakukan kesalahan, apa kata Ali? Aturiduna an ayyunaffarallahu wa rasuluh? Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya dijauhi oleh orang karena sikap kamu? Orang lari dari kebaikan, dari kebenaran, dari dakwah karena buruknya sikap para pelaku dakwah itu. Makanya ikhwan, akhwat, nu balalager, nu saroleh, nu garelis, ingat kalau ada akhwat yang baru kelihatan, sambut dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan, bikin betah. Jangan tunjukkan ekspresi yang menakutkan. Sudah pakai cadar yang kelihatan cuma wajah, terus sikapnya galak lagi. Lebih menakutkan daripada singa betina karena keburukan akhlak. Lihat dampak akhlak kepada dakwah. Akhlak buruk membuat orang lari dari dakwah dan kebaikan. Akhlak yang baik membuat orang merasa nyaman di tengah lingkungan dakwah. Inilah akhlak pertama yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu di dalam bermuamalah di lingkungan majelis ilmu. Keramah tamahan. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan tentang apa itu akhlak. Beliau menjawab, akhlak huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Akhlak mencakup 3. Wajah yang ramah dan berseri-seri. Terus badlul ma'ruf, menebar kebaikan. Berbuat kebaikan kepada orang, wa kaful adha, menahan diri dari mengganggu orang lain. Tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuli, menghina, merendahkan, memfitnah orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman dengan sikap dan ucapan kita. Itulah akhlak yang baik. Dan ini yang wajib dimiliki oleh para penuntut ilmu karena pengaruhnya kepada pertama ilmunya, kedua kualitas hafalannya, ketiga kepada dakwah terhadap orang lain. Sukses tidaknya pencarian ilmu, pengajaran ilmu, dakwah yang dilakukan oleh seorang sangat tergantung kepada akhlak yang dimilikinya. Betapa banyak orang yang tidak beriman dan tidak mempan dengan penjelasan ayat dan hadis, tapi hatinya luluh dengan kemuliaan akhlak. Inilah
akhlak pertama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu masang wajah yang ramah. Kedua, tapi waktunya sudah mau habis. Sebentar lagi Isya, sebentar lagi Asar. Merasa maghrib. Kajian tentang akhlak penuntut ilmu cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab karena pertanyaan sudah sangat banyak. Khawatir waktu tidak cukup, maka cukup dibatasi, tak ada lagi pertanyaan lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.